Oke, kita mulai ya, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kesehatan untuk aktivitas yang akan datang ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan sebenarnya ada beberapa review ya terkait dengan regression dan juga ANN. Seharusnya sih ini overview ya jatuhnya ya ataupun review ulang ya. Di mana harapannya sih regression kalian sudah dapat ya regression ya. Di PropStat sudah dapat belum analisis regresi linear? Karena saya belum pernah mengajar probabilistik dan statistiknya. Jadi saya tidak paham pengajarannya sampai analisis regresi linear atau tidak. Untuk regresi linear apakah sudah pernah disampaikan, teman-teman? Halo, cek. Suara saya masuk. Lupa, Bang. Lupa. Saya. Seingat saya sudah, Pak. Oh, ingat sudah ya. Ingat Tias ya tadi Tias ya. Ingat Tias sudah. Oke, baik. Semoga masih ingat ya. Tias masih ingat beberapa formulanya? Mungkin lupa. Alhamdulillah mungkin lupa Pak gitu ya. Oke, baik. Kita akan mulai nanti ya beberapa pembahasan terkait dengan regression dan juga ANN. Nah, ini ANN harusnya sudah ya karena memang di artificial intelligence sudah. Nah, kenapa penting nanti pembahasan ANN? Karena memang nanti di minggu depan dan minggu depannya lagi, atau 2 minggu ke depan kita akan membahas varian dari artificial neural net yang memang masuk dalam kategori deep learning ya. Di mana itu adalah algoritma convolutional neural net dan juga recurrent neural net. Dan kita bahas itu. Jadi untuk pembahasan hari ini, dalam membahas analisis regresi, lalu jenis relasi itu seperti apa, nantinya yang akan dihadapi oleh analisis regresi, terus kita bisa mengukur tingkat kekuatan relasinya, karena memang ketika memang ternyata sebaran data kita itu tidak memiliki hubungan relasi linear, maka ya seharusnya tidak perlu menggunakan pendekatan analisis regresi linear, karena memang analisis regresi linear adalah penyelesaiannya nanti dibawa ke penyelesaian persamaan linear seperti itu. Ya. Maka itu nanti harus tahu juga bagaimana sebaran data kita, gitu ya. Jadi ketika kalian bermain dengan machine learning itu nggak mesti langsung ada permasalahan saya pakai metode ini nggak tahapannya tidak seperti itu ya, karena memang yang harus dianalisis lebih dulu adalah bagaimana datanya, sebaran datanya, bagaimana tipikal datanya, karakteristik datanya dan lain-lain. Nah setelah tahu karakteristik datanya seperti apa, apakah numerik, apakah kategorikal, label yang diinginkan juga apakah numerik ataukah kategorikal, sebaran datanya seperti apa, apakah ada biasnya, apakah ada terjadi imbalance-nya dan lain-lain. Nah itu semua menjadi bahan pertimbangan dalam memilih bagaimana eksperimen ataupun langkah demi langkah yang harus dilakukan dalam eksperimen machine learning dan juga tentunya dalam pemilihan algoritmanya. Gitu ya. Nah, selanjutnya juga nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita mengestimasi parameter regresinya. Nanti yang akan kita bahas cukup yang masih sederhana dulu seperti itu. Nanti kalian bisa eksplor rasanya ingin lebih mempelajari terkait dengan regresi linear dan mengestimasi bagaimana ketika memang kita sudah dapat estimasi ataupun prediksi dari suatu nilai ya yang bisa kita berikan, lalu bagaimana mengukur terkait dengan apakah sudah benar nantinya fungsi kita ataupun hipotesis kita yang kemarin kan kita belajar hipotesis ya di pembelajaran konsep, hipotesis kita terhadap dataset yang mungkin nanti akan kita hadapi. Ya. Lalu nanti kita akan membahas juga terkait dengan artificial neural net dari single perceptron, mungkin di review cepat saja, nanti kita akan banyak latihan saja. Single perceptron, multilayer perceptron, dan mini batch. Seperti itu. Oh, pakai collab ya. Oke, sip. Salah. Oke, yuk lanjut. Bisa lanjut ya teman-teman ya. Halo, cek. Masih, Pak. Ya, lanjut Pak. Baik. Ngabuburit lah ya sampai maghrib. Tadi sudah asaran semua kan ya? Yang Islam sudah asaran kan ya? Sudahlah, harusnya udah dikasih kesempatan sampai jam 4 gitu kan ya. Saya asarannya mendekati maghrib Pak. Wah, bahaya juga itu. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, artificial neural net pasti kalian sudah kenal lah ya.
nggak tahu saya kenalnya di mana, yang penting sudah kenal lah pada dasarnya ya. Ya, pada dasarnya adalah menggambarkan bagaimana jaringan saraf yang ada di otak kita saling mengirimkan informasi sehingga dia bisa mengambilkan sebuah keputusan ya, di mana inputnya ada sesuatu, lalu ada pemrosesan antar neuron di lapisan-lapisan lain sampai dengan lapisan terakhir, itu lapisan pengambilan keputusannya ibaratnya seperti itu, ataupun lapisan output ya. Jadi minimal ya ada 3 lapisan, input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, kalau deep learning di mananya Pak? Ya, deep learning bisa saja masuk di sini ya, hidden layer yang sangat banyak, ataupun sebelumnya input layer ya. Convolu, dasarnya konvolusional itu sebelumnya input layer ya, itu ada pemrosesan dulu, baru dia masuk ke feed forward-nya ya, ataupun satu input layer langsung ke output layer gitu ya. Cukup mudah sebenarnya, cuman di awalnya aja yang sebelum. Nah, kalau recurrent neural net, nah hidden layer-nya yang dia ngelooping ya, ngelooping ke dirinya sendiri, namanya juga recurrent ya, ngelooping ke dirinya sendiri. Nah, itu serunya nanti main di situ. Tapi yang penting kalian mengingat kembali terkait dengan struktur dari artificial neural net ya. Untuk komponen kecilnya dalam struktur artificial neural net ada satu neuron ya, ataupun satu node yang dia memproses beragam inputan untuk menghasilkan satu buah keputusan ya, satu buah keputusan, baik itu keputusan akhir ataupun keputusan di suatu hidden layer seperti itu ya, atau nilai di hidden layer ya, di mana satu neuron ya, kalau saya gambarkan biasanya saya lebih senang menggambarkan seperti ini. Satu neuron itu ada fungsi sigma, ada fungsi f ya, di mana sigmanya adalah dia menggabungkan antara nilai-nilai yang masuk dikali dengan bobot-bobotnya ya, nilai-nilainya itu kan ini ya, ini nilai-nilainya dikali dengan bobotnya, dijumlahkan semua, setelah dapat sebuah nilai sebutlah v. Nah, untuk mengeluarkan sebuah nilai y yang siap untuk proses selanjutnya adalah dimasukkan dulu dalam fungsi aktivasi ya, v untuk menghasilkan y ini yang akan berjalan ya selanjutnya. Nah, ada fungsi aktivasi ya. Nah, itu di refresh sedikit ya. Nah, nantinya biasanya kita akan melibatkan adanya parameter bias ya, adanya variabel bias, di mana bias biasanya kita defaultnya setnya 1. Di mana-mana ketika kita bermain algoritma artificial neural net pasti bias itu kita setnya 1. Jadi x0 ya, ditaruhnya di 0 ya biasanya. Nah, di sini. Nah, nanti H0 biasanya gitu ya. H lapis 1, H1, H1 0 gitu. H lapis 2, H2, H2 0. Nah, ini beberapa fungsi aktivasi yang mungkin belum kalian dapatkan ya ketika di artificial intelligence ataupun intelijensi buatan dulu di mata kuliah itu. Mungkin linear sudah ya, tapi ReLU belum ya. ReLU ini mungkin kita akan dapat di ini ya, di CNN ya kalau nggak salah. Sorry, sebentar. RNN kalau nggak salah. RNN atau CNN? RNN kalau nggak salah. ReLU. CNN itu softmax yang nanti terakhir. Lalu ada Tanha ini adalah versi besarnya dari sigmoid. Kalau sigmoid dia bermain di rentang 1 sampai dengan 0 putusannya, sedangkan Tanha bermain di 1 sampai dengan min 1 putusannya. Nah, ini kan yang kalian mainkan biasanya sigmoid ya, bermain dengan rentang 1 sampai dengan 0 saja. Ya mirip grafiknya seperti itu. Rumusannya ada, ya fungsi turunannya sama. Fungsi turunan penting diketahui. Kenapa? Karena memang ya kita mainkan ini nantinya ketika kita akan melakukan learning-nya ya, pengupdatean bobotnya. Karena di dalam NN, artificial neural net, yang paling penting adalah mengupdate bobotnya, karena itu adalah cara dia belajarnya seperti itu. Ya, kalau feed forward-nya pada dasarnya bukan cara belajar. Feed forward itu cara mengambil keputusan. Dengan input ini dikali bobot sehingga ending dia hasil keputusannya apa. Nah, belajarnya di mana? Belajarnya adalah kita cek antara keputusan yang sebenarnya dengan keputusan hasil dari si model. Di mana errornya? Ketika errornya cukup tinggi, ya harus dihafal dan harus digunakan sebagai bahan untuk pembelajaran update bobot. Nah, ini softmax. Softmax ini bisa juga dianggap sebagai probabilistic decision ya, di mana ketika pengambilan decision dia akan mempertimbangkan dulu keseluruhannya ya, di mana ini ada seperti itu. Nah, ini feed forward yang saya katakan tadi, feed forward itu tidak berfokus pada pembelajarannya, karena memang feed forward adalah untuk pengambilan keputusannya, di mana ada input dimasukkan ke proses struktur jaringan saraf, menghasilkan output, dah selesai kan seperti itu. Nah, ini gambarannya ini ya, ada input masuk ke hidden layer, output ya, keputusannya apa, selesai ya. Nah, struktur feed forward memang tidak ada backward link-nya ya. Nah, nantinya kalau learning-nya artificial neural net, nah nanti baru ada pertimbangan backprop-nya ibaratnya seperti itu
ya. Nah, ini adalah feed forward ANN topologi, di mana input layer-nya berukuran e-fitur tergantung dengan feature data kita. Lalu hidden layer kita itu berkaitan dengan seberapa kompleks data kita atau komputasi yang kita harapkan. Ketika data sebaran kita itu sangat kompleks, maka menguraikannya, maka otomatis membutuhkan beberapa layer. Jadi layer itu pertimbangannya adalah bagaimana cara kita menguraikan si data demi data. Misalkan ada 100 fitur, ya 100 fitur, dari 100 fitur ini ternyata nggak bisa ketika diproses dalam satu layer, maka kita uraikan dulu misalkan ke dalam 50 feature dulu. Nah, 50 feature, maka 50 neuron ada di hidden layer 1. Dari 50 feature, nanti kita akan uraikan lagi menjadi 25 feature. Nah, 25 feature masuk di hidden layer 2 dan seterusnya. Sampai dengan kita endingnya mendapatkan di output layer. Nah, ketika kita membicarakan terkait dengan artificial neural net learning-nya, pembelajaran artificial neural net, maka tidak bisa kita hanya feed forward saja, karena memang harus ada proses pembelajarannya. Nah, proses pembelajaran yang ada di dalam ANN secara sederhana ataupun yang masih multi-layer perceptron belum masuk ke dalam deep, kita menggunakan backpropagation ya. Di mana backpropagation fokus utamanya adalah ini ya, propagasi mundur untuk mendapatkan error delta, lalu menggunakan delta tadi untuk mengupdate bobotnya. Harapannya kalian masih ingat ya. Oke. Nah, ini ya alurnya seperti ini. Feed forward. Oh, ini update bobot tadi. Ini update bobot. Sebentar. Nah, ini feed forward, nanti maju. Nah, ini maju, feed forward ya, untuk mencari Y dan seterusnya. Oke, nanti backprop. Ini, sorry, ini mencari delta dulu. Delta di setiap sini sudah dapat, nah kita gunakan ya untuk menghitung update bobot. Ya. Nah, ini latihan yang kedua ya untuk ANN learning. Yang di-upload oleh saya di Google Classroom sepertinya kurang ini saja. Tadi saya cek, ketika saya cek, saya baca, oh saya kurang menentukan learning rate ya. Jadi saya tambahin serta learning rate-nya adalah 0,1 di sini ya. Namun ininya sama, strukturnya sama ya. Kalau digambarkan nanti kalau emang sempat di ending kita masih ada setengah jam, saya teruskan dulu nanti baru kita ulas ya untuk yang struktur ini. Jadi saya kasih clue. Ya. Oke ya. Nah, lalu di pembahasan kita hari ini juga kita akan membahas mini batch ya. Di mini batch ini saya akan bahas pengantaran saja karena pada dasarnya ini larinya ke eksperimen ya. Lebih akan terasa ketika kita langsung bermain di eksperimen, langsung kita coding dengan Python ya pada dasarnya nanti tapi. Oke, mini batch atau mini batch stochastic gradient descent ini beberapa istilah. Jadi mini batch-nya ini kaitannya dengan membagi split si data trainingnya ya. Splitnya ke dalam apa? Split itu kan split data training adalah kapan kita lakukan dia update bobot ya. Ketika mini batch-nya nanti menggunakan satu instance saja, satu-satu ya, setiap satu update, setiap satu update itu sama saja kayak kita menggunakan true stochastic gradient descent ya. Nah, kalau setelah seluruh dataset dulu, setelah seluruh dataset training dulu baru kita update ya, seluruh dataset baru kita update, seluruh dataset baru kita update, itu sama saja kayak kita menggunakan stochastic gradient descent atau batch stochastic gradient descent. Nah, kalau kita bagi, misalkan saya punya nanti ada di slide berikutnya. Ini saya ada 100 data misalkan gitu ya. Terus saya bagi 10 gitu. Ya, misalkan 10 gitu ya. Nah, nanti artinya satu ini ada 10 data ya. Setiap 10 data dia feed forward gitu mendapatkan error, nanti update bobotnya baru setelah 10 baru nanti update. Ya, nanti di batch yang kedua artinya ada 10 lagi data, nomor 11 sampai dengan nomor 20, nanti feed forward lagi dengan bobot yang sudah terupdate tadi, ya, menemukan error, nanti errornya diperoleh semuanya, ya deltanya baru nanti kita lakukan update bobot dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini baru mini batch namanya ya. Ketika pembagian jumlah batch-nya itu dari 1 sampai dengan semua n itu ya. Nah, stokastik karena memang dia random ya, acak ya. Yang diambil masuk ke batch-nya yang satu siapa aja Pak? Acak, random. Nah, itu adalah cirinya stokastik. Ya, sedangkan gradient descent adalah ketika kita menurunkan fungsi ketika mengupdate bobot tadi. Maka itu namanya dikenal dengan istilah mini batch, stokastik, gradient descent. Mini batch karena memang ada batch, stokastik karena nanti pengambilan datanya secara random, gradient descent karena pada dasarnya nanti ketika kita melakukan update bobot, kita melakukan penurunan fungsi. Oke. Nah, ini adalah gambaran ya ketika fungsi linear dimainkan dengan menggunakan ANN ya, di mana pada dasarnya adalah errornya kita berusaha untuk meminimumkan, menurunkan terus ya, menurunkan terus seperti itu. Nah, sedangkan ini adalah bentukan ininya, apa namanya, bentukan modelnya
Ya, kita harapkan seperti itu. Oke, mungkin itu sih sebenarnya yang perlu saya sampaikan. Ya, di mana minggu depan ada convolutional neural net kita bahas. Saya mungkin sedikit kasih clue yang di sini ya. Oke, ini terlihat? Terlihat teman-teman? Terbaca? Terlihat dan terbaca? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, ya, terima kasih. Oke, kita buat ya. Ini ada bias ya. Ada bias, di sini ada X1. Waduh, kalau saya pakai sket ternyata lelet ya jadinya. X2. Sambil sharing misalnya. X3 dan X4. Sorry. Ada X3 aja ya? Oh ya, X3 aja. Lalu ada hidden 1. Ada hidden 2. Oke, ini masuk ya. Bobotnya tidak perlu saya tulis ya. Bobotnya di bawah pakai tabel aja. Ya, ini ada ini X0. Ini H0 dengan 1 ya. Sama dengan 1. Nah, di sini ada Y1 dan juga Y2. Oke, kalau strukturnya udah kebayang ya. Saya teman-teman ya. Untuk membuatnya kenapa kok kayak gini ya. Oke, gitu ya. Ini ada output 1. Sini ada output 2. Ya. Ini cari apa output 1 ya. Kalau output 1 nggak bisa semata-mata langsung output 1 di sini ya. Maka kita pertama, oh iya fungsinya apa ya. Lupa saya kasih lagi kan. Fungsinya sigmoid aja lah ya, yang mudah ya. 1/1 min E pangkat min X ya, nggak salah ya. Lupa lagi saya rumus. Itu orangnya nggak hafal rumus. Jadi kadang-kadang 1/1 plus, oke sorry, 1 plus E pangkat min X ya. Ini tadi ya. Nah, kita pertama cari dulu ya V di sini dan Y di sini gitu ya. V di sini dan Y di sini. V di sini dan O1 otomatis, V di sini dan O2 otomatis ya. Maka kita cari dulu V-nya. VH1 ya. VH1. VH1 dapatnya dari mana? VH1 dapatnya dari 1 dikali dengan bobot X0 ke H1 ya, minus 0,2 ya. Kalau saya kecepatan ngomong ya. Nanti kalian bantu untuk ngitungnya aja. Oke. Lalu X1 X1-nya berapa ya? Oh ya 1 minus 2 0,5 ya. Ya. Nah, X1 ke H1 berapa? X1 ke H1 0,1. Maka 1 dikali 0,1 gitu ya. Teman ya. Lalu minus 2 kali X2 kali H1. X2 kali H1 0,2. 0,2 kali minus 2. Jadi minus 0,4. Ya, plus X3 0,5. X3 ke H1 0,5. 0,5 kali 0,5 sama dengan 0,25 ya. Benar ya? 0,25. Oke, gitu. Maka ini berapa jumlahnya? Bantu dong. Ini minus 0,6 plus 0,35. 60 dibagi 35, 25 ya. Tapi minus. Minus 0,25. Bener nggak? Benar, Pak. Bener ya? Bener aja, Pak. Biar kelar. Aduh. Nah, ini pakai rumus yang di Excel aja ya. Males saya. Minus 0,25 sama dengan 1 per 1 plus ya. 1 plus EXP pangkat minus X ya. Minus 1 kali X. Gitu. Udah pakai Excel mah semua ngapa lagi nih ngeheng. 0,478. Ya, maka itu dapat di sini. 0,478. Ya, jadi 1 per 1 kok gitu garisnya. 1 per 1 plus E pangkat minus, jadi plus ya, plus 0,25. Sama dengan, apa tadi, teman-teman? 0,438. Iya. 0,438. Dah.
Ini dapat YH1. Ya, YH1 untuk yang siap dikirim ke sana. Nah, untuk cari itu, cari dulu VH2 gitu ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Asik, tinggal dilanjutin dari Pak Indra gitu kan. Ya nggak apa-apa lah ya. Saya mah baik ya. Beramal aja lah. 1 kali 0,15 minus 0,15 gitu ya. Plus, terus berapa ini? Ayo bantu dong. Dek-dekan, ayo. Ah, malas saya. Ayo siapa? Bantu. Bantu. Heru Rizky. Ayo bantu. Berapa nih? PH2-nya berapa? Itu berarti sekarang yang 0,2 dikali ya 0, Kali 1 ya? ya 0,2 kali 1. Ya, betul. 0,2. Terus min 2 dikali min 0,15 terus dengan 0,3. Ya, sip. Terus min 1 min 0,5 dikali 0,5 kali min 0,25 itu apa tuh? min 0,125. Minus ya? Ya benar. Iya. Benar, Pak. 0,125. Berapa ini totalnya, Heru Rizky? 5 dikurangi 2,75. Berapa? 2,225. Ya. Min 0,225. 225. Ini ya. Oke, jadi eksponennya berapa? Heru Rizky? Minus. Saya lagi ngebuka Excel gitu. Ketahuan belum buka Excel ya. Yang lain, yang perempuan. Yang perempuan bantu saya untuk menghasilkan V dari Y1 berapa? Kan kita cari O1 kan tadi? Kita minta cari O1 kan? Delta errornya, yang kedua tetap asem yang buat soal. Emang saya emang asemnya. Tetap nyari harus ini ya. Kita harus tetap nyari yang VY2 ya otomatis. Kira saya tadi yang di H1 gitu. Mohon maaf saya hilaf ya. Jadi Y dari O1 berapa nanti ya? Ini dapat nanti V dari Y2 ini berapa? Terus Y dari O2 berapa? Ya. Gimana? Udah ketemu belum? Rizky? Nanti yang VY1 sama YO1 saya minta tolong bantuannya dari yang nggak ngidupin kamera perempuan, Sabina Zahra Salsabila. Takutnya udah saya ditinggal mandi mas ini. Yuk, ada nggak orangnya? 0,556 Pak. Berapa? IH2-nya 0,556. Yakin ya? 0,556. Iya. 556. Oke, thank you. Oke, lanjut. Ini siapa yang saya panggil? Sabrina. Oh ya, Sabrina. Belum ditinggal ke warung ya saya. Tinggal ke warung beli makan ya. Oke, yuk. Bantu saya dong. Yang VY1 di sini ya, VY1. Ya, VY1 di sini nih. Kelihatan kan kursornya? Nah, coba yuk. Nanti sebentar. Yang VY2 biar cepat, bantu yang laki-laki VY2 sampai ya. Yuk, siapa yuk yang bantu. Bentar. Yang udah mikir nih kayaknya mukanya nih, Iwayan Chandra. Nah, udah sempat mikir itu. Kalau udah sempat mikir ini udah jadi biasanya. Oke, yuk. Siapa tadi kan namanya? Siapa tadi yang perempuan namanya? Sabrina. Ya, Sabrina. Ya, Sabrina, silakan. Yuk, ini berapa nih? Boleh dibantu awalnya dulu nggak, Pak? Bantu awal. Nolnya kan 1 ya? Nolnya 1 ya? 1 ya. Dikali jalur yang H0 ke Y1. H0 ke Y1 kan minus 0,15 nih. Maka 1 kali minus 0,15. Maka minus 0,15. Untung yang saya bantu 1 kali kan. Jadi nggak usah. Udah, terus ayo lo. Selanjutnya apa? H1 ya, Pak ya? Ya, Y ya. Yang Y-nya ya. Yang YH1 yang masuk ke ini. Berapa? Berarti ya. 1. Kok 1 lagi? Oke. 0,438
Kali berapa? Kali 0,1. Tuh. Jadi berapa? 0,438. 2. Nah, gitu. Ini dapat delta H2. Ya, begitu pula untuk mencari delta H1. Ya, delta X1 perlu dicari nggak? Nggak perlu ya. Kenapa? Ya, nah X1 adalah fakta. Ya, nggak perlu kita cari errornya. Ya, fakta kita anggapnya adalah dia benar. Ya. Maka yang perlu kita cari adalah delta Y1, delta Y2, delta H2, dan delta H1. Maka nanti akan dapatkan di sini ya teman-teman ya. Delta Y2, delta Y1, lalu di sini ada delta H1, dan delta H2. Nah, lalu bagaimana untuk mengupdate bobot? Lihat saja, misalkan diminta ngupdate apa nih? Update bobot yang menghubungkan X3 sama H2, X3 sama H2. Maka fokus saja di sini nih, yang saya garis bawah. Nah, ini yang saya gariskan. Ya. Ini yang akan saya update. Artinya, ini yang terlibat apa saja? Yang terlibat adalah X3 sama H2 nih yang terlibat. Ya. Maka, masukkan ke dalam rumus update bobot. Ya. Rumus update bobot adalah W dari C, X3 ya, sorry. X3 H2 itu akan sama dengan W X3 H2 yang lama, ya, X3 H2 yang lama ditambah dengan learning rate-nya, gitu kan ya, dikali dengan yang masuk ke bobot ini itu nilai apa yang masuk ke dalam bobot ini, ataupun yang kena di dalam bobot ini itu nilai apa, nilai X3, maka nilai X3 yang masuk. X3 ya, dikali dengan lalu efeknya yang ada di sini itu apa? Delta ya, delta H2. Ya, yang akan melibatkan error kan delta di sini. Maka yang melibatkan errornya adalah delta H2. Nah, dapatlah ini. Oke. Nah, tugas yang ini otomatis sudah bisa dikerjakan ya semuanya. Karena O1-nya sudah dapat nih ya. Ya, saya bantu O1-nya sudah dapat. Delta H2-nya sudah saya kasih rumusnya. Ya, X3 H2-nya sudah saya kasih rumusnya. Tinggal kalian selesaikan. Oke? Clear ya? Ada pertanyaan? Halo? Ini saya ditinggal buka bersama nih kayaknya. Udah pada buka ya? Hari apa, Pak? Gimana? Cukup jelas? Izin bertanya. Ya, silakan. Ini di juga ya? Kan tinggal isi-isi saja ya. Malam ini jam 12 malam nanti. Paling lambatnya. Sudah saya kasih kan ya? Sudah saya kasih di ini. Di media pengumpulannya ini ya. Ini kalau nggak salah due date-nya sampai jam 11 malam nanti. Terserah kalian mau pakai tulis Excel atau mau pakai tulis tangan, silahkan ya. Itu juga kalian kan dikasih tugas pengumpulan besok, kalian juga besok yang ngerjainnya gitu kan. Lebih baik ya hari ini juga. Masih hangat kan? Masih ini. Silahkan kalau mau di print screen ya silahkan gitu kan. Kalau ini mau di print screen silahkan, kalau ini clear untuk pembahasan overview dari regresi dan juga artificial neural net. Silahkan nanti tugasnya dikerjakan, yaitu review sih jatuhnya, hanya overview aja, menghangatkan lagi supaya kalian juga, takutnya saya itu yang ketika saya ngomong panjang terkait dengan convolutional neural net, recurrent neural netnya aja kalian masih lupa gitu ya, maka itu saya paksa untuk membuat itu supaya mengingat lagi, oh ini feed forwardnya, oh backwardnya, dan seterusnya, turunannya dan seterusnya. Harapannya seperti itu, sehingga kita ketika ngobrol di minggu depan terkait dengan convolutional, terkait dengan recurrent ataupun terkait dengan deep learning, agak ada yang nyangkut lah, nggak bengong 100% gitu loh, bengong seperti itu. Harapannya begitu ya teman-teman ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tinggal 10 menit lagi sebelum jam 18.00, maka cukuplah ya, saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah menemani sore saya yang bermanfaat gitu ya. Kita mengkaji bersama-sama terkait dengan pelajaran machine learning ya. Semoga minggu depan tidak ada masalah di jadwal saya, jadi bisa tepat waktu, kita mulai dari jam 3 ya. Saya mohon maaf karena memang saya kurang fokus juga ketika tadi masih memperhatikan workshop, namun juga berbarengan dengan mengajar ya, gini itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, perlu saya mohon ampun. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Semoga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya.